Shalom, selamat pagi anak Miss sekalian. Berjumpa kembali bersama Miss Jeti Sinambela. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kita akan membahas tentang gradien ya. Nah, apa sih itu gradien? Nah, kita akan pelajari, kita akan bahas bersama ya. Nah, di sini ada gambar tangga ya. Kalau kamu lihat, setiap tangga itu pasti bentuknya miring ya. Pasti bentuknya miring. Nah, gradien, ukuran kemiringan atau kecondongan tangga dapat ditentukan. Ini ya, kemiringannya ini ya, kemiringan tangga ini dapat ditentukan dengan membandingkan jarak tegak. Jarak tegaknya berarti kalau di koordinat kartesius dia sumbu Y-nya, ya. Terhadap jarak mendatar. Jarak mendatar kalau dia di koordinat kartesius dia sumbu X ya. Untuk masing-masing ruas tangga yang selanjutnya disebut gradien. Nah, jadi kemiringan itulah yang disebut dengan gradien ya, kemiringannya ini. Atau bisa juga disebut gradien adalah bilangan yang menyatakan kecondongan suatu garis yang merupakan perbandingan antara komponen Y dan komponen X ya. Jadi Y-nya atau sumbu Y, X-nya atau sumbu X. Y-nya tadi jarak tegaknya, X-nya jarak mendatar ya. Nah, untuk menentukan gradien dari grafik atau menentukan kemiringan tadi gradien itu sama dengan kemiringan ya. Nah, di sini ada grafik ya melalui atau suatu garis lurus melalui titik 0,0 dan melalui titik 4,2. Nah, kita mau mencari gradien garis ini atau kemiringan garis ini ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita perhatikan. Gradien garis yang melalui titik 0,0 dan titik X, Y, maka gradiennya adalah, nah gradien itu disimbolkan dengan M ya. Gradien disimbolkan dengan M kecil. Itu sama dengan Y per X ya, Y per X. Nah, jadi kalau dari grafik ini kita lihat bahwa Y-nya sama dengan 2. Sedangkan X-nya sama dengan 4. Maka gradien dari garis yang melalui titik 0,0 dan titik 4,2 adalah 2 per 4 atau Y per X ya, 2 per 4. Itulah gradiennya atau kemiringannya. Nah, kemudian untuk menentukan gradien yang melalui dua titik X1, Y1 ya, dan X2, Y2. Nah, kita perhatikan di sini grafiknya ini, kalau tadi kan melalui titik 0,0 dan suatu titik yang lain ya. Nah, kalau ini melalui dua titik X1 dan Y1, kemudian X2, Y2 ya, tapi bukan titik 0,0. Nah, kita lihat di sini grafiknya ini, kita misalkan titik A-nya adalah X1, Y1, titik B-nya adalah X2, Y2. Nah, tadi perubahan nilai X ya, yang tegaknya ya, Y, kemudian mendatarnya yaitu X. Nah, kita perhatikan, gradien garis AB sama dengan perubahan nilai Y terhadap perubahan nilai X. Ya, perubahan nilai Y terhadap perubahan nilai X. Atau tadi gradien itu disimbolkan dengan M, maka MAB sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang Y1. Nah, jadi kamu lihat Y2-nya di titik B, Y1-nya di titik A, kemudian X2 di titik B, X1-nya di titik A, ya. Atau gradien garis BA. Nah, ini kalau ini AB, yang ini BA ya, kebalikannya. Sama juga, perubahan nilai Y terhadap perubahan nilai X. Maka MBA sama dengan Y1 kurang Y2 per X1 kurang X2 ya. Nah, atau kalau misalnya kamu buat nanti titiknya, kamu misalkan beberapa titik, ini akan sama, MAB sama dengan MBA ya. Nah, bisa kita simpulkan bahwa kemiringan atau gradien atau M sama dengan
delta Y per delta X atau sama juga dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Nah, kita mau membuktikan apakah benar MAB sama dengan MBA melalui contoh berikut. Ya, kita perhatikan. Gradien garis AB yang melalui titik A 3,1 dan titik B 7,9. Ya. Nah, kita perhatikan penyelesaiannya. Titik A tadi 3,1 berarti X1-nya sama dengan 3 dan Y1-nya sama dengan 1. Kemudian titik B 7,9, maka X2 sama dengan 7 dan Y2 sama dengan 9. Maka MAB sama dengan Y2 kurang Y1. Nah, Y2-nya 9, Y1-nya 1 ya. Maka 9 kurang 1. Kemudian X2 kurang X1, 7 kurang 3. Berarti 8 per 4 sama dengan 2. Itu MAB. Nah, bagaimana kalau MBA? Ya, MBA berarti Y1 kurang Y2 per X1 kurang X2. 1 kurang 9 per 3 kurang 7. Ternyata min 8 per min 4 sama dengan 2 ya. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa MAB atau gradien AB sama dengan gradien BA. Ya, sama ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Gradien garis yang saling sejajar dan saling tegak lurus. Nah, jadi misalnya ada dua garis yang saling tegak lurus dan saling sejajar ya. Bagaimana hubungan gradiennya gitu ya. Nah, yang pertama, kalau dia dua garis yang saling sejajar, maka MK sama dengan ML atau gradien garis K sama dengan gradien garis L kalau garisnya kita misalkan dengan K dengan L ya, atau ada juga beberapa buku yang membuat M1 sama dengan M2 gitu ya. Artinya kalau dia garis yang saling sejajar maka gradiennya sama. Nah, kemudian kalau dia garis yang saling tegak lurus maka MK dikali ML sama dengan min 1. Artinya gradien garis yang pertama kita kalikan dengan gradien garis yang kedua. Hasilnya harus min 1 ya. Harus nilainya min 1. Nah, contohnya. Nah, di sini diketahui garis K, perhatikan ya, garis K melewati titik A yaitu min 9,0. Dan titik B yaitu min 5,6. Ya, ingat, garis K melalui titik A dan B. Sedangkan garis L melalui titik C dan D, yaitu titik C-nya min 7,3 dan titik D-nya min 3,3. Garis K dan L saling sejajar. Nah, di sini ya, perhatikan garis K dan L saling sejajar tadi. Kalau dia dua garis sejajar, berarti gradiennya sama, ya. Nah, buktikan gradien garis K sama dengan gradien garis L. Nah, kita perhatikan penyelesaiannya. Kita cari dulu untuk garis K ya. Garis K berarti MAB. Kenapa MAB? Karena diketahui titiknya A dan B ya. Maka 0 kurang 6 yaitu Y1 kurang Y2 per X1 kurang X2 ya. Min 9 kurang min 5. Nah, 0 kurang 6 min 6. Min 9 kurang min 5 ya. Min 4 ya. Sehingga min 6 per min 4 sama dengan 1 per 2. Ya. Nah, kemudian untuk garis L, gradien garis L. Garis L tadi melalui titik C dan D, sehingga ini MCD, ya, gradien CD. Min 3 kurang 3, ya. Nih, min 3 kurang 3, Y1 kurang Y2 per X1 kurang X2, ya. Min 7 kurang min 3. Sama dengan min 6 per min 4. Ternyata hasilnya sama. 1 per 2 ya. Terbukti bahwa garis-garis yang sejajar memiliki gradien yang sama, yaitu
1,5 ya. 1/2 itu sama dengan 1,5. Ya, itu kalau garis yang sejajar. Nah, bagaimana kalau garis yang tegak lurus? Ya, ini contohnya. Diketahui garis K yang bergradien 2/5. Nah, ini gradiennya yang diketahui ya, titiknya belum diketahui. Tegak lurus dengan garis L. Maka yang ditanya adalah tentukan gradien garis L. Nah, tadi kita bahas bahwa kalau dua garis yang saling tegak lurus, maka M1 kali M2 sama dengan -1 ya. Maka di sini kita misalkan gradien garis K-nya sama dengan MK dan gradien garis L sama dengan ML. Maka MK dikali ML sama dengan -1 ya. Ingat, kalau dia tegak lurus ya, MK kali ML sama dengan -1. MK-nya tadi diketahui 2/5 kali ML. ML-nya belum diketahui, itu yang mau dicari ya, sama dengan -1. Maka ML sama dengan -1/2/5 ya. Ini kita kali silang jadi 5/2 ya. Maka ML sama dengan -1/2 ya. Jadi gradien garis L-nya adalah -1/2 atau sama juga dengan -2,5. Ya, nah jadi begitulah dia membedakan garis yang saling sejajar dan saling tegak lurus. Sekali lagi Miss ingatkan, kalau dua garis sejajar maka gradiennya sama. Kalau dua garis saling tegak lurus maka M1 kali M2 sama dengan -1. Ya, nah jadi demikian pertemuan kita hari ini. Miss berharap kalian boleh pelajari dengan baik, tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih.